Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Pak Imam. Di sini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Tapi sebelum itu, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda Rizky dipimpin doa. Berdoa dalam hati mulai. Jadi yang akan kita bahas itu adalah teks deskripsi tentang budaya, yaitu tentang macan kaktus. Nah, kalau anak-anak melihat gambar yang ada di depan, ada apa saja di sana? Ada apa saja? Macannya ada berapa? 3. Macannya ada 3. Warnanya bagaimana? Kuning. Warnanya kuning, putih, Hitam. hitam. Ada kombinasi hitam. Ramai tidak di sana? Ramai. Ramai. Kemudian bentuk badan macan itu kokoh atau tidak? Kokoh ya, kuat ya. Jadi di situ kelihatan kokoh. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah struktur teks deskripsi. Nah, jadi anak-anak sudah tahu atau belum struktur teks deskripsi? Belum? Belum tahu ya? Ya, kalau belum tahu tentang struktur teks deskripsi, mari silakan dilihat. Nah, jadi di sini ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah penutup. Identifikasi atau gambaran umum itu berisi tentang apa? Berisi tentang nama objek, ya. Kemudian berisi tentang lokasi, sejarah lahirnya. Kemudian berisi tentang makna dari nama dan pernyataan umum tentang objek. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, nama kebudayaannya ini apa? Macan kaktus. Biasa kalian lihat di mana? Lokasi, daerah mana kalian biasa melihat ini? Di desa. Desa apa ya? Desa Pocana Pak, ya desa kita gitu ya. Kalau kita main ke Jember bagian selatan, nggak ada ini. Macan kaktus nggak ada. Nah, jadi ini adalah bagian dari lokasi, bagian dari nama objek yang dideskripsikan. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk deskripsi bagian itu isinya tentang apa saja? Isinya tentang perincian bagian objek. Jadi macan kaktus itu punya bagian-bagian yang diperinci atau diperjelas. Nah, nanti masuk di struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Misalnya, nah, sekarang ada bagian-bagian apa saja di gambar itu dari macan ya. Itu kan ada 3 macan. Dari masing-masing macan itu ada bagian apa saja? Bagian-bagiannya apa saja? 1, bagian apa? Ayo silakan. Bagian apa? Ulu, Rizky? Bagian apa? Kepala. Jadi ada kepala. Di kepala ada apa saja di situ? Mata. Kan beda. Matanya beda dengan macan yang pada umumnya, ya. Kemudian di situ warna kepalanya diwarnai apa? Ada yang putih hitam, ada yang hitam merah dan putih. Nah, itu adalah contoh deskripsi bagian. Jadi nanti kalau kalian menulis teksnya atau menelaah strukturnya, bagian kepala itu termasuk deskripsi bagian. Oke, paham ya? Nah, berikutnya adalah penutup. Penutup berisi tentang apa? Penutup berisi tentang kesan umum.
Ya, jadi kesan umum itu artinya adalah gambaran secara umum. Ya, jadi penilaian kita macan kagum itu menarik atau tidak, macan kagum itu mengapa harus dilihat, macan kagum mengapa harus dilestarikan. Itu yang dimaksud dengan bagian penutup yang berupa kesan umum mengenai bahasan yang sedang dibahas. Kalau yang dibahas macan kagum berarti teksnya itu membahas ya bagian penutupnya tentang macan kagum. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, saya sudah membagikan kepada adik semuanya tentang bacaan macan kagum ya, bacaan ini. Kemudian tadi juga sebelumnya sudah saya bagikan bacaan musik pakrol. Sudah dibaca ya? Sudah. Nah, bagus kalau sudah dibaca berarti kalau sudah dibaca, jadi sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, di dalam teks yang saya bagikan itu ada tugasnya mencari struktur dari teks deskripsi yang berjudul musik pakrol. Nah, sebelum itu kita berlatih dulu mencari struktur teks deskripsi yang berjudul macan kagum. Nah, sudah dibacakan ya? Sudah. Kalau sudah dibaca, saya berikan kutipan di sini. Paragraf 1. Nah, ini ada penjelasannya. Anda juga sudah membaca. Jadi macan kagum itu harimau karung namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Kalau ada menyebutnya ya macan-macanan kan seperti itu ya. Kesenian asli Jember yang terancam punah. Di paragraf 1 strukturnya apa? Identifikasi. Mengapa kok identifikasi? Apa alasannya? Karena apa? Ayo angkat tangan. Karena apa? Bacakan kenapa kok identifikasi? Sampaikan dengan jelas. Apa? Alasannya apa identifikasi? Berisi nama objek. Ya, jadi disebut dengan identifikasi karena berisi nama objek. Nama objeknya apa? Di sini sudah disampaikan. Macan kagum atau harimau karung. Baik ya, jelas ya. Nah, sekarang ke paragraf kedua. Di paragraf kedua, sesuai dengan namanya macan kagum seni yang didominasi replika seekor harimau. Sudah dibaca dan ini masuk struktur yang mana? Deskripsi bagian atau identifikasi? Masih identifikasi. Identifikasi apa deskripsi bagian? Ayo macan kagum. Identifikasi atau deskripsi bagian? Deskripsi bagian. Ya. Jadi kalau sudah baca sampaikan ya yang tegas. Jadi suaranya itu nyaman biar Pak Imam bisa dengar adik-adik itu menyampaikan. Ya. Nah, jadi di bagian paragraf kedua ini adalah struktur deskripsi bagian. Mengapa deskripsi bagian? Alasannya apa? Berisi perincian bagian objek ya. Terima kasih lu sudah menjawab. Bagian objek di sini yang disampaikan apa? Bagian objek apa yang disampaikan? Bagian objeknya apa yang disampaikan? Ayo, silakan. Bagian objek yang disampaikan adalah bagian objek. Satu. Ayo, ada yang mau bersuara? Yang disampaikan adalah bagian ke apa? Kepala. Bagian kepala harimau. Kepala harimaunya terbuat dari apa? Dari kayu rimba.
bagian, tapi juga harus punya landasan kuat, harus punya bukti yang kuat. Ini dikatakan deskripsi bagian karena menjelaskan tentang ini, Pak. Nah, itu harus disampaikan ya, supaya jelas. Kita lanjutkan ke paragraf kelima. Paragraf kelima ini masuk di struktur yang mana? Penutup. Ya, di paragraf kelima ini isinya tentang apa? Kesenian langkah. Jadi macan kadu itu adalah kesenian langkah yang harus diperhatikan. Itu isinya. Jadi kesan umumnya seperti itu. Nah, jadi di paragraf kelima ini adalah bagian dari itu, bagian dari penutup. Strukturnya kan penutup. Ya, isinya apa? Isinya Macan Kadu adalah struktur yang harus kesenian yang harus dilestarikan, diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Ya, di situ disampaikan untuk membenahi manajemen pementasan yang masih konservatif. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa ya menentukan struktur teks deskripsi? Bisa? Bisa, harus bisa ya. Nanti kita coba. Ini barusan sudah saya tampilkan tentang Macan Kadu ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan musik patrol Macan Kadu. Nah, sekarang giliran musik patrol yang anak-anak mencari sendiri itu apa? Strukturnya. Kalau ini kan dicari bersama-sama dengan Pak Guru. Nah, berikutnya di bagian musik patrol cari sendiri. Dibaca sudah dikerjakan, berarti sekarang tinggal menyampaikan saja ya, tinggal menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Nanti hasil pekerjaan Anda itu dikumpulkan ke saya. Paham? Yes. Nah, sekarang ya satu persatu dulu. Jikalau jawabannya benar semua, pasti jawabannya sama ya. Identifikasi itu ada di paragraf keberapa? 1. Kemudian bukti alasan, bukti kutipannya apa? Angkat tangan. Ais, silakan Ais, bacakan Ais. Bukti kutipannya apa yang kamu temukan? Musik patrol adalah salah satu jenis musik yang terkenal di bagian tempat di Jawa Timur, khususnya di sini. Iya, jadi musik patrol itu bagian Jawa Timur khususnya di Jember. Ya, itu contohnya ya. Bukti kutipannya itu. Alasannya apa? Berisi nama objek yang dideskripsikan. Iya, berisi nama objek yang dideskripsikan yaitu musik patrol. Ya. Berikutnya, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Ya, jangan lupa di buku paketnya dibuka, dipelajari. Nanti saat pertemuan berikutnya, adik-adik sudah enak. Ya, kita diskusinya sudah lancar ya. Jadi tidak ada yang masih tolak-tolak ini apa, struktur ini apa. Ya. Jadi supaya lancar buku paketnya dibaca, nanti juga akan Bapak sampaikan apa ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi sebelum kita bertemu. Jadi supaya saat kita tatap muka ini kita lancar. Ya, lancar itu dalam arti apa ya? Kita belajarnya itu mudah, ada paham dengan apa yang saya maksud, mengerti dengan apa yang diminta oleh indikator pencapaian kompetensi. Ya, jangan pernah malas untuk belajar ya adik-adik ya, karena kalian ini adalah siswa-siswi kelas 7 yang baru lulus SD masuk SMP. Belajarnya tidak boleh kendor ya, harus tetap semangat ya, karena cita-cita itu harus digantung setinggi langit. Jadi kalau kalian jatuh itu jatuhnya di antara bintang-bintang. Kalau cita-citanya setinggi atap, ya jatuhnya langsung ke lantai. Ya. Nah, jadi itu pemisahannya. Nah, kemudian mulai dari sekarang sudah dipikirkan kelas 7 mau kemana nanti SMA.
Ya, jadi tidak boleh putus sekolah. Jadi harus punya pandangan. Saya sekarang kelas 7, besok SMA saya mau kemana? Jadi tidak ada istilah berhenti. Ya, tidak ada istilah berhenti sekolah. Sekolah itu harus tetap dilanjutkan sampai tahap kalian benar-benar merasa tidak mampu di situ. Ya, itu sekolah. Belajar tetap di sekolah belajar, di rumah belajar, bertemu dengan teman-teman juga belajar, bertemu dengan bapak ibu guru. Jangan malas, jangan malu-malu. Kalau ada yang tidak bisa materi, silakan ditanyakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Ya baik, silakan dipimpin doa Rizky. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.